bersama jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, jumlah penumpang ini kan meningkat di Bandara Soekarno-Hatta ya. Apakah hari ini bisa dibilang menjadi puncak libur tahun baru? Ya, selamat petang Audrey dan saudara. Memang puncak arus mudik tahun baru menggunakan moda transportasi pesawat ataupun juga transportasi udara ini diprediksi terjadi pada hari ini 29 Desember sampai dengan besok 30 Desember 2023 dengan total estimasi penumpang ini mencapai 180.000 penumpang. Nah, kemudian informasi dari Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Aziz Fahmi Harahap mengatakan bahwa untuk hari ini rencana total penerbangan ini mencapai 1.001 penerbangan dengan estimasi total penumpang sebanyak 153.902 penumpang. Nah, ini kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya, sebetulnya total penerbangannya hampir sama, sekitar 1.001 sampai dengan 1.002 penerbangan. Tapi memang ada peningkatan jumlah penumpang yang akan berangkat ataupun juga pergi dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan ada juga sejumlah destinasi favorit Audrey dan saudara, baik itu destinasi dalam negeri atau domestik dan juga destinasi internasional. 3 teratas ini yang menjadi paling favorit destinasi ataupun juga tujuan yang dipilih oleh para penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta atau menuju ke internasional. Begitu ada tujuan ke Singapura, kemudian ke Kuala Lumpur dan juga ke Jeddah. Kalau keberangkatan domestik atau di dalam negeri, ini ada 3 penerbangan dengan tujuan atau destinasi favorit juga. Yang pertama ini ke Denpasar, Bali, Kuala Namu, dan juga ke Surabaya. Nah, itu tadi sejumlah destinasi favorit yang dipilih oleh para penumpang yang memilih untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian data ataupun juga jumlah penumpang dan keberangkatan yang terjadi selama periode Natal dan Tahun Baru di tahun ini meningkat 12% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama. Kemudian dari informasi dari Bandara Soekarno-Hatta bahwa memang pada tanggal 18 sampai 25 Desember 2023, pergerakan penumpang di 20 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II ini mencapai 1,99 juta orang. Nah, mengingat bahwa memang ini banyak sekali pergerakan di Bandara Soekarno-Hatta, pihak Bandara Soekarno-Hatta juga membuat kerjasama dengan TNI dan Polri begitu untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para penumpang. Tidak hanya di sekitar Bandara Soekarno-Hatta saja, tapi juga di area parkirnya juga ini diperhatikan. Apabila ada kendaraan-kendaraan yang tidak parkir sebagaimana mestinya, ini ditertibkan. Begitu. Jadi selain dari keamanan para calon penumpang di sini, tapi juga mengamankan arus lalu lintasnya juga. Nah, Audrey dan saudara, selain itu ada juga informasi ataupun juga prediksi puncak arus balik ini diperkirakan akan terjadi pada 2 Januari 2024. Dan kalau misalkan bisa kami sampaikan tadi, perjalanan dari daerah Jakarta Pusat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, tadi hanya ada antrean kendaraan dan kepadatan di sekitar gerbang tol saja. Tapi ketika sudah memasuki area Bandara Soekarno-Hatta ini tidak ada kemacetan, tidak ada kepadatan dan juga tidak ada antrean kendaraan. Tapi yang jelas memang di dalam area Bandara Soekarno-Hatta ini cukup ramai, tapi tidak sepadat ataupun juga tidak begitu padat begitu. Sehingga memang masih terbilang normal, tapi memang ramai penumpang seperti data yang sudah saya sampaikan tadi. Sementara ini demikian, Audrey. Tenang melihat Bandara Soekarno-Hatta yang ramai jelang akhir tahun artinya menandakan perekonomian Indonesia semakin baik. Terima kasih Asri Gunawan laporannya.